大切にしない奴はそれ以上のクズだ。もう一度君のいる世界を作ろう。Dalam dunia shinobi, ada banyak kisah yang lahir dari cahaya, tetapi tidak sedikit pula yang lahir dari kegelapan. Dan di antara semua kisah itu, ada satu nama yang membawa luka, harapan, cinta, kebencian, dan penebusan dalam satu alur kehidupan yang rumit, Obito Uchiha. Ia bukan lahir sebagai jenius, bukan dibentuk oleh kejayaan, bukan pula dituntun oleh ambisi sejak kecil. Obito adalah simbol dari seseorang yang jatuh terlalu dalam, lalu bangkit kembali dengan cara yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Kisahnya adalah perjalanan panjang tentang mimpi seorang bocah kecil yang hanya ingin diakui, berubah menjadi pria yang menantang dunia, menghancurkan tatanan zaman, kemudian menemukan kembali arti dari harapan yang pernah ia buang. Di balik topeng oranye yang selama bertahun-tahun menutupi wajahnya, ada seorang anak yang pernah berlari terburu-buru ke akademi, seorang bocah yang pernah memungut bunga untuk diberikan kepada gadis yang ia sukai. Seorang ninja yang pernah berjanji pada dirinya sendiri bahwa suatu hari nanti ia akan menjadi Hokage. Tapi kehidupan tidak selalu berjalan di jalan yang lurus. Segala sesuatu yang Obito cintai, segala sesuatu yang ia perjuangkan, dan segala sesuatu yang memberi warna dalam hidupnya, semuanya hancur di depan matanya. Hari ini, kita akan menyelami kisah yang tidak hanya bercerita tentang seorang antagonis. Ini adalah kisah seorang manusia yang terluka. Seorang ninja yang bermimpi. Seorang sahabat yang dikhianati oleh kenyataan. Ini adalah perjalanan dari cahaya menuju gelap, dan dari gelap kembali menuju cahaya. Perjalanan yang membentang sepanjang hidup Obito, dari masa kecil di Konoha hingga momen terakhir ketika ia menutup mata dengan tenang, menyaksikan seseorang yang telah ia rindukan selama bertahun-tahun. Siapkan diri kalian, karena kisah ini bukan kisah yang pendek. Ini bukan kisah yang ringan. Ini adalah kisah kehidupan Obito Uchiha. Narasi panjang yang akan membawa kita menyelami luka terdalam, keputusan-keputusan sulit, dan perjuangan batin yang membentuk salah satu tokoh paling kompleks dalam sejarah dunia ninja. Selamat mendengarkan, dan selamat menyelam ke dalam perjalanan panjang seorang Uchiha yang pernah jatuh, bangkit, tersesat, dan akhirnya menemukan jalannya kembali. Obito Uchiha terlahir sebagai salah satu anggota klan Uchiha, namun tidak pernah merasakan kehidupan sebagai seorang jenius sebagaimana banyak anggota klan mereka. Ia tumbuh sebagai anak yang sering terlambat, sering ceroboh, dan mudah terbawa emosi. Namun di balik semua itu, ia adalah seseorang dengan hati besar, mimpi tinggi, dan keinginan kuat untuk menjadi ninja hebat demi bisa mengubah dunia menjadi tempat yang damai. Sejak kecil ia hidup tanpa kehadiran orang tua, dibesarkan oleh neneknya yang sudah tua dan sering sakit-sakitan. Setiap pagi Obito menatap matahari terbit sambil menggenggam ikat kepala ninja yang belum pernah ia pakai. Ia bermimpi suatu hari nanti bisa lulus dari akademi, menjadi shinobi besar, lalu diakui oleh orang-orang di desanya, terutama oleh seseorang yang sangat ia kagumi, Rin Nohara. Dalam setiap langkah hidupnya, Obito selalu berusaha menunjukkan kekuatannya meski sering gagal. Ia selalu ingin membuat Rin melihatnya bukan sebagai anak ceroboh, tetapi sebagai ninja sejati. Bahkan ketika latihan sederhana sekalipun, ia mencoba sekuat tenaga untuk menjadi lebih cepat, lebih kuat, dan lebih percaya diri. Namun kenyataannya sering berlawanan dengan harapannya. Kakashi Hatake, temannya di akademi yang dikenal sebagai jenius, selalu jauh berada di depan. Setiap kali Obito berlari mengejar Kakashi dalam latihan, ia seperti mengejar bayangan yang tidak pernah bisa disentuh. Namun Obito tidak menyerah. Ia percaya bahwa kerja keras bisa mengalahkan bakat. Setiap malam ia berlatih ketika orang lain sudah tidur, melatih lemparan kunai, latihan cakra kontrol, bahkan berlari keliling desa hingga tubuhnya gemetar kelelahan. Baginya, menjadi ninja bukan sekadar kekuatan. Itu tentang melindungi orang-orang yang penting baginya. Itu tentang memberikan harapan bagi dunia yang semakin gelap. Hari-hari berlalu dan Obito semakin bertumbuh, namun realitas tetap sama, ia masih tertinggal. Namun entah bagaimana, semangatnya tetap tidak redup, karena ada satu hal yang selalu membuatnya bangkit, Rin. Rin adalah cahaya bagi Obito, satu-satunya orang yang selalu tersenyum padanya tanpa merendahkan, tanpa menertawakan, tanpa membandingkannya dengan Kakashi. Setiap kali Obito terlambat, Rin selalu menyapanya, bertanya apakah ia sudah sarapan, apakah ia baik-baik saja. Dan di dalam hati Obito, perasaan itu tumbuh semakin kuat, menjadi motivasi terbesar dalam hidupnya. Ketika Obito akhirnya diangkat menjadi genin dan ditempatkan di sebuah tim bersama Rin dan Kakashi, ia merasa hidupnya berubah. Meski hubungan dengan Kakashi penuh rivalitas, ia tetap berusaha memberi yang terbaik. Saat mereka menjalani misi,
Obito selalu menjadi yang paling penuh semangat meski berkali-kali tersandung atau membuat kesalahan kecil. Tetapi ia tidak pernah berhenti mencoba. Namun dunia ninja adalah dunia yang keras. Ketika perang besar pecah, masa tenang Obito berakhir. Ia yang awalnya hanya ingin menjadi ninja demi diakui, mendadak harus berhadapan dengan kenyataan bahwa perang merenggut masa kecil, mimpi, dan harapan. Saat itu tim Minato dikirim ke medan perang. Dan untuk pertama kalinya Obito melihat apa itu rasa takut yang sesungguhnya. Tubuh-tubuh tanpa nyawa, desa-desa yang hancur, tangisan para korban, semuanya membuat hatinya bergetar. Ia mulai menyadari bahwa dunia ini jauh dari kata damai. Ia mulai mempertanyakan, bagaimana seseorang kecil seperti dirinya bisa mengubah dunia sebesar ini? Namun jawaban itu ia temukan dalam perjuangan kecilnya bersama Rin dan Kakashi. Mereka lalu menjalani misi penyelamatan yang mengubah segalanya. Ketika Rin diculik dan Kakashi bersikeras menyelesaikan misi sesuai aturan, Obito memilih jalan lain. Baginya, sahabat yang terluka tidak bisa dibandingkan dengan aturan yang dingin. Ia memilih menyelamatkan Rin meski hal itu berpotensi mengorbankan nyawanya. Dan keputusan itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Dalam pertempuran melawan ninja musuh, Obito terjebak dalam reruntuhan batu raksasa saat mencoba melindungi Kakashi. Salah satu sisi tubuhnya remuk tak bisa bergerak. Saat darah mengalir dan penglihatannya mulai kabur, ia menyaksikan Kakashi menangis untuk pertama kalinya. Di saat itulah Obito merasakan sesuatu yang sangat aneh, campuran kebanggaan dan kesedihan. Ia memberikan sharingannya kepada Kakashi sebagai hadiah untuk menjadi Chunin. Ia ingin Kakashi menjadi ninja yang hebat dan menyelamatkan Rin sebagai pengganti dirinya. Obito siap mati saat itu, namun takdir berkata lain. Tubuhnya diselamatkan oleh Madara Uchiha yang telah tua namun penuh ambisi gelap. Obito diselamatkan hanya agar suatu hari ia menjadi bagian dari rencana besar, menciptakan dunia ilusi yang disebut mata bulan. Ketika Obito terbangun di Gua Madara, tubuhnya telah direkonstruksi dengan sel Hashirama agar ia bisa bertahan hidup. Obito berjuang untuk kembali ke Konoha, tetapi luka fisiknya tidak sebanding dengan luka batin yang akan datang. Ketika ia mendekati pintu keluar, Zetsu Putih menunjukkan sesuatu yang menghancurkan seluruh dunia Obito. Rin mati tertusuk pedang Kakashi. Dunia dalam diri Obito patah seketika. Hatinya seperti diremas dengan kekuatan tak terbayangkan. Semua mimpi, semua harapan, semua alasan ia bertahan, hilang dalam satu detik. Pada momen itu, Obito Uchiha yang penuh kebaikan dan harapan mati. Yang bangkit bukanlah Obito yang sama. Ia berubah menjadi seseorang yang meyakini bahwa dunia terlalu kejam untuk dibiarkan terus berjalan seperti ini. Dengan hati hancur, Obito bergabung dengan Madara. Ia mulai menjalankan rencana besar, membentuk Akatsuki, memanipulasi Nagato, mendorong dunia ke arah kekacauan, dan perlahan mengubah dirinya menjadi tokoh yang paling ditakuti di dunia ninja. Ia menjalani hidup dalam bayang-bayang, mengenakan topeng spiral oranye, menutupi identitasnya sambil menggerakkan benang-benang konflik besar yang mengancam dunia. Ia menjadi dalang yang menggerakkan Pain, Itachi, Kisame, dan seluruh Akatsuki dalam misi mengumpulkan semua Jinchuriki untuk membangkitkan Kyuubi. Namun meski ia berusaha mematikan hatinya, bayangan Rin selalu muncul dalam benaknya. Setiap langkah kejahatan yang ia lakukan berasal dari luka yang belum pernah sembuh. Ia ingin dunia baru, dunia di mana tidak ada perang, tidak ada kehilangan, dan tidak ada rasa sakit. Namun dunia itu hanya dapat tercipta dalam ilusi. Disinilah ironi hidup Obito berada, ia ingin menciptakan dunia tanpa rasa sakit, tetapi ia justru menjadi penyebab rasa sakit paling besar bagi dunia nyata. Ketika Perang Dunia Ninja keempat pecah, Obito tampil sebagai musuh utama. Ia memimpin pasukan Zetsu Putih, menghidupkan kembali Madara, dan memaksa dunia ninja bersatu melawannya. Pertemuannya dengan Naruto menjadi titik penting dalam perjalanan batinnya. Naruto, yang sama-sama tumbuh tanpa cinta dan harapan, berdiri di hadapannya sebagai cermin masa lalunya. Naruto melihat Obito bukan sebagai monster, tetapi sebagai seseorang yang pernah bermimpi seperti dirinya. Dalam setiap pertempuran, kata-kata Naruto perlahan mengguncang keyakinan Obito. Ia mulai bertanya-tanya, apakah jalan yang ia pilih benar? Dan ketika Obito akhirnya menjadi Jinchuriki Kyuubi, ia merasakan kekuatan yang tak terbayangkan. Namun di balik kekuatan itu, ia melihat bayangan masa kecilnya, bayangan Rin, dan bayangan dirinya yang dulu. Perlahan hatinya tercerahkan kembali. Naruto dan Kakashi membantu membuka luka lama yang ia tutup rapat. Dan pada akhirnya, Obito memilih untuk kembali ke jalan benar. Ia bertarung melawan Kaguya bersama Naruto, Sasuke, dan Kakashi.
Dalam momen terakhirnya, Obito menggunakan tubuhnya sebagai perisai untuk melindungi Kakashi dan Naruto dari serangan yang mematikan. Tubuhnya hancur, tetapi hatinya tenang. Di saat terakhir, ia melihat Rin datang menyambutnya di dunia lain. Rin tersenyum, mengatakan bahwa ia telah menunggunya sangat lama. Obito tersenyum, dan untuk pertama kalinya sejak ia masih kecil, ia merasakan kedamaian tanpa rasa sakit. Ia pergi sebagai pahlawan, bukan sebagai penjahat. Hidupnya berakhir dengan pengorbanan yang menghapus dosa-dosanya. Obito Uchiha meninggalkan dunia ninja dengan satu pesan, bahwa bahkan orang yang tersesat dalam gelap sekalipun masih bisa kembali kepada cahaya. Dan disinilah perjalanan panjang ini berakhir. Perjalanan seorang anak Uchiha yang pernah berlari mengejar mimpinya, terjatuh dalam jurang keputusasaan, dan akhirnya bangkit kembali sebagai seseorang yang memahami arti pengorbanan sejati. Obito Uchiha adalah simbol dari kenyataan pahit dunia shinobi, bahwa bahkan hati yang paling murni dapat pecah oleh kehilangan, dan bahkan jiwa yang paling gelap pun dapat menemukan kembali cahaya jika diberi kesempatan. Selama hidupnya, Obito memilih jalan yang keliru. Ia membuat dunia bergetar, memicu perang, menyakiti banyak orang, dan memporak-porandakan harapan yang ia sendiri dulu perjuangkan. Namun pada akhirnya, ia memilih untuk memperbaiki. Ia memilih untuk melindungi, memilih untuk melupakan ambisi gelap, dan memilih untuk mati sebagai dirinya yang asli. Bukan sebagai Madara, bukan sebagai bayangan, tetapi sebagai Obito Uchiha, sahabat Kakashi, orang yang pernah mencintai Rin, dan Shinobi Konoha yang pernah memiliki mimpi besar. Kisahnya mengajarkan satu hal, bahwa manusia selalu bisa tersesat dalam gelap, tetapi tidak pernah kehilangan kesempatan untuk kembali. Jalan itu selalu ada, selama ada seseorang yang bersedia mengulurkan tangan. Naruto menjadi cahaya bagi Obito, seperti halnya Rin dulu menjadi cahaya bagi dirinya. Dan pada akhirnya, Obito menggunakan kesempatan terakhir yang ia punya untuk melakukan hal yang benar. Kini, ia beristirahat dalam kedamaian yang selama hidupnya tidak pernah ia rasakan. Tidak lagi berlari mengejar mimpi. Tidak lagi menyimpan luka. Tidak lagi memakai topeng. Obito pergi dengan senyum, menyambut seseorang yang telah lama menunggunya di sisi lain dunia. Terima kasih telah mengikuti perjalanan panjang ini. Perjalanan seorang Uchiha yang jatuh, tersesat, hancur, bangkit, dan akhirnya menemukan kedamaian. Kisah ini mungkin berakhir, tetapi pesan yang ia tinggalkan akan selalu abadi. Bahwa harapan selalu ada, bahkan di dalam kegelapan paling pekat sekalipun. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Terima kasih telah mendengarkan, dan semoga kisah Obito Uchiha ini menyentuh hati kalian sebagaimana ia menyentuh hati dunia ninja.